ibu-ibu yang ada di rumah, baik itu yang ada di Desa Rejo Agung atau di luar Desa Rejo Agung. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu. Senang sekali kami pengurus KPPW Jemaat Rejo Agung bisa kembali menyapa ibu-ibu semua dengan melalui ibadah ibu-ibu pada hari ini. Mari kita menyanyikan Mares Wanita GKJW dengan kidung kontekstual 94. Ibu-ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen dengan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan masih kita tetap berdiri, marilah kita masuk pada panggilan ibadah. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang telah menciptakan dan memanggil wanita untuk berkarya bagi kemuliaan kerja-Nya. Terpujilah Allah kekal selamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung pelengkap kidung jemaat nomor 13, bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Madah syukur, kami menaikkan ibadah kepadamu ya Tuhan, karena karya dan panggilan-Mu yang besar dan mulia di dalam hidup kami. Kami menaikkan ibadah kepadamu ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan pengabdian kami yang tulus. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat
nomor 396, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus segala-galanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala. Kita masuk dalam doa dan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami para ibu-ibu pada saat ini Tuhan bersembah sujud kepadamu. Bapa yang di surga, pada saat ini kami bersujud kepadamu dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat layak sujud kepadamu. Bapa yang di surga, kami pada saat ini akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 26, ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Amin. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan memakai kidung jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, judul atau tema renungan pada hari ini adalah Jangan Takut. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Biasanya kalau orang Jawa, apalagi orang yang sudah berumur, pasti akan tahu. Ada perumpamaan Jawa yang demikian. Kadya cokro manggilingan. Apa artinya ibu-ibu? Kehidupan itu bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya kehidupan kita berada di atas. Mendadak kaya, mendadak sukses. Kalau orang-orang berpikir yang mendadak kaya, itu pasti orang-orang pasti bertanya. Pasti orang juga berpikir yang negatif. Loh, orang itu kok bisa mendadak kaya? Padahal dahulunya tidak.
Kalau sehat dan bahagia, itu pasti yang diminta oleh semua orang. Semua keluarga, juga semua ibu. Namun, ada kalanya kita juga berada di bawah. Sering sakit, sedih, mengeluh, dan bahkan yang terjadi sekarang adalah kita terpuruk masalah ekonomi. Sebagai manusia biasa, kita pasti sering mengeluh. Kita sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa. Kenapa kita masih diberikan sakit yang tidak sembuh-sembuh? Sudah berdoa siang malam tapi tidak kunjung sembuh. Hal semacam ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa saya, juga ibu-ibu semua. Sebagai contoh, salah satunya adalah Ishak. Meski Ishak telah mendapatkan janji Allah, ia tetap merasa takut. Bagaimana Ishak bisa hidup tenang dan aman di tanah orang asing? Dan karena itulah, ia merasa harus berbohong dengan mengatakan kepada orang Filistin bahwa Ribka adalah saudaranya. Ishak takut kalau orang-orang tersebut akan membunuhnya. Apabila ia mengatakan Ribka adalah istrinya. Mungkin kita melihat jawaban Ishak cerdik, namun ia sungguh pengecut. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Raja Filistin Abimelek mengetahui yang sebenarnya. Ternyata Raja Abimelek di luar prasangkanya Ishak. Abimelek justru memerintahkan siapapun yang mencoba mengganggu keluarganya Ishak akan dibunuh. Juga akan dihukum sebagai hukuman mati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dapat memakai siapa saja untuk memelihara, dan Allah akan tetap memberkati umatnya. Karena itu sudah sepatutnya kita belajar untuk mempercayai Allah akan hidup kita. Kita harus meninggalkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa menjadi karya Tuhan. Kita harus tetap semangat. Walaupun di dalam kehidupan ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 untuk saat ini. Kita harus tetap semangat, jangan takut, siapapun dapat dipakai Allah untuk menjadi jalan berkat, mendatangkan berkat bagi semua orang di masa krisis ini. Sekali lagi, jangan takut, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ibu-ibu yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita sambut renungan kita tadi dengan memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan untuk kita. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi 158, bait yang pertama dan yang kedua, di tansah podo bungao. Tansah podo bunga nampeni kawetan swarga karana kita wong dosa ingin tas saking antara tansah bunga ing patunggilan ing Gusti tansah bunga wis
akan tunduk kepala, tiba waktunya kita akan menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, hari ini kami masih bisa melakukan ibadah ibu-ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami sebagai para ibu yang menjadi topangan di keluarga kami. Kiranya Tuhan akan menyertai kami di setiap ibu-ibu menjadi pendamping suami, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Di tengah ibadah ini ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan ini dapat menjadikan kelebaran bagi kerajaan-Mu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap masalah dan pergumulan yang tengah kami hadapi. Kiranya Tuhan mengetahui satu persatu setiap masalah yang ada bagi hamba-hambanya. Kiranya Tuhan juga akan menyertai bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak pemimpin atas sampai kami yang berada di desa. Kiranya Tuhan juga akan menyertai Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkatnya, juga beserta badan pembantu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, seperti Tuhan telah mengajarkan kami, doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan berdiri kita akan mendengar pengutusan yang demikian. Kemuliaan wanita adalah alat Tuhan yang bersinar terang di tengah kegelapan, yang tidak pudar di tengah karat kehidupan. Dengan demikian ia akan berkarya memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 185, bait yang pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap.
yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan yang demikian. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Bapa di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tadi ibadah ibu-ibu yang dapat kita bangun pada saat ini. Saya atas nama pengurus KPPW Jemaat Rejo Agung mengucapkan selamat beraktivitas, senantiasa semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.